Kalah dari Saudi, peluang Indonesia masih ada. Salah bahwa Mesir lolos ke Piala Dunia. Al-Ittihad resmi tunjuk Sergio Conceição. Nico Paz, pemain muda terbaik Serie A September. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga pembuka ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Oman versus Qatar berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium. Babak pertama berjalan sengit. Oman berani meladeni permainan terbuka tuan rumah sehingga terjadi jual beli serangan, namun tidak ada gol tercipta hingga turun minum. Skor tetap 0-0. Laga akhirnya berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Oman dan Qatar sama-sama mengantongi 1 poin, sementara Uni Emirates Arab yang belum bermain berada di posisi ketiga grup A. Duel Indonesia versus Arab Saudi berlangsung di King Abdullah Sport City di menit ke-11. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol penalti Kevin Dix. Keunggulan Indonesia hanya bertahan 6 menit. Pada menit ke-17, Arab Saudi menyamakan skor melalui Saleh Abu Al-Samad. Arab Saudi di menit ke-36 berhasil membalikkan skor menjadi 2-1. Penalti Feras Abrikan sukses menaklukkan Martin Paes. Babak kedua didominasi Arab Saudi. Feras Abrikan kembali mencetak gol di menit ke-62 membawa timnya menjauh 3-1. Di menit ke-87, Kevin Dix menunaikan tugasnya sebagai al-Qucu penalti dan memperkecil menjadi 3-2. Berkat hasil ini, Arab Saudi punya 3 poin di grup B, sementara Indonesia tetap menunggu peluang di posisi mereka. Setelah kalah dari Arab Saudi, nasib Indonesia kini bergantung sepenuhnya pada laga terakhir. Kemenangan atas Irak telah menjadi sebuah harga mati. Jika berhasil menang, Indonesia akan mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Raihan ini akan membuka kembali peluang untuk finish sebagai runner-up grup. Meski begitu, kemenangan atas Irak saja belum tentu cukup. Nasib Indonesia juga akan sangat bergantung pada hasil pertandingan antara Arab Saudi melawan Irak. Selisih gol kemungkinan besar akan menjadi penentu akhir. Mesir versus Djibouti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika berlangsung di Stadion Larbi Zouli. Di menit ke-15, Mohamed Salah membuka keunggulan Mesir. Salah kemudian menggandakan keunggulan Mesir di menit ke-39. Umpan matang dari rekan setimnya diselesaikan dengan tenang. Di menit ke-68, Ibrahim Adel menambah gol ketiga Mesir, memastikan kemenangan 3-0 bagi The Pharaohs. Dengan kemenangan ini, Mesir resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia mendatang bakal menjadi penampilan ketiga mereka. Pertandingan persahabatan antara Argentina dan Puerto Rico yang awalnya dijadwalkan di Chicago, Amerika Serikat, dipindahkan ke Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida. Awalnya digelar pada 13 Oktober di Soldier Field. Laga kini berlangsung 14 Oktober. ESPN melaporkan negosiasi sempat dilakukan agar pertandingan berlangsung di markas Inter Miami, klub Lionel Messi. Sumber dari eksekutif Asosiasi Sepak Bola Argentina menyebut pemindahan ini terkait protes di Chicago menyusul operasi imigrasi pemerintah AS yang melibatkan National Guard. Al-Ittihad secara resmi mengumumkan Sergio Conceição sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak 2 tahun. Pelatih asal Portugal ini sebelumnya sempat menukangi AC Milan, memenangkan Piala Super Italia, namun Milan finish di posisi ke-8 Serie A dan kalah di final Coppa Italia sebelum dipecat setelah 6 bulan. Kini, Conceição akan memimpin skuad Al-Ittihad yang dipimpin N'Golo Kante dan Karim Benzema untuk mempertahankan gelar Saudi Pro League. Klub berharap pengalaman Conceição dapat membawa strategi segar dan stabilitas untuk musim depan. Rangers sedang menunggu keputusan Steven Gerrard terkait kemungkinan kembali ke Ibrox. Klub asal Skotlandia ini memecat pelatih Russell Martin pada Minggu, meninggalkan Rangers di posisi ke-8 Liga Utama. Menurut Fabrizio Romano, Gerrard yang meninggalkan Al-Ittifaq Januari lalu sebelumnya membawa Rangers juara Premiership 2020-2021 tanpa kalah, mematahkan dominasi Celtic selama 1 dekade. Romano menambahkan, klub masih menunggu keputusan Gerrard apakah ingin kembali ke Skotlandia atau mengejar langkah lain. Borussia Dortmund resmi mengajukan perpanjangan kontrak untuk Nico Schlotterbeck hingga 2030 dengan peningkatan gaji signifikan dari 2,5 juta euro menjadi sekitar 8 juta euro per musim, lapor Sportbild. Bek tengah asal Jerman berusia 25 tahun ini bergabung dari Freiburg pada 2022 dan telah menjadi salah satu bek terbaik Bundesliga berkat performa impresifnya di Dortmund. Kontraknya saat ini akan habis pada Juni 2027, namun Schlotterbeck belum memberi respon resmi terhadap tawaran klub, memicu spekulasi soal masa depannya.
Nico Paz, gelandang serang asal Argentina yang membela Como, kembali terpilih sebagai pemain muda terbaik Serie A untuk bulan kedua berturut-turut pada September. Pemain 21 tahun ini mencetak 2 gol dan 2 assist dalam laga menghadapi Genoa 1-1, Fiorentina 2-1, dan Cremonese 1-1 menurut laporan resmi Serie A. Musim ini, Paz sudah mengoleksi 3 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan, menempatkannya sejajar dengan Christian Pulisic dalam peringkat gol plus assist. Real Madrid dikabarkan siap memberi penghargaan finansial kepada Como terkait perkembangan Nico Paz. Menurut Sport Mediaset, Como menolak tawaran 70 juta euro dari Tottenham Hotspur untuk gelandang Argentina berusia 21 tahun ini. Paz pindah ke Como pada 2024 dengan klausul buyback antara 9-11 juta euro hingga 2027. Madrid bersedia membayar tambahan 35-40 juta euro sebagai apresiasi sambil mempertahankan 50% hak dari potensi penjualan di masa depan. Paz diperkirakan kembali ke Bernabeu pada 2026 atau 2027. Juventus terus berunding dengan agen Kenan Yildiz soal perpanjangan kontrak sang gelandang muda yang kini menjadi pusat proyek klub. Menurut laporan Gazzetta, negosiasi berjalan lebih lambat dari perkiraan meski optimisme tetap ada karena Yildiz punya keterikatan kuat dengan Bianconeri. Klub dilaporkan menawarkan kenaikan gaji hampir 3 kali lipat dari 1,5 juta euro menjadi hampir 5 juta euro. Namun, agen sekaligus ayah Yildiz, Engin, masih menginginkan angka sedikit lebih tinggi untuk menegaskan posisi sang pemain sebagai wajah baru Juventus. AC Milan resmi memperpanjang kerjasama dengan perusahaan gaming Sprite sebagaimana diumumkan melalui akun LinkedIn resmi Sprite. Perpanjangan kontrak ini menegaskan hubungan yang erat antara kedua pihak. Manajemen Sprite bahkan sempat mengunjungi markas Milan dan menyaksikan sesi latihan Rossoneri. Michael Otiel, Direktur Komersial Milan, menekankan bahwa kolaborasi ini bertujuan menghadirkan pengalaman yang menggabungkan keseruan di lapangan dengan hiburan gaming sekaligus memperkuat ikatan klub dengan penggemarnya di seluruh dunia. La Liga berencana menggelar laga resmi antara Barcelona dan Villarreal di Hard Rock Stadium, Miami pada 20 Desember mendatang, kata Presiden La Liga Javier Tebas saat menghadiri acara di AS. Tebas menekankan bahwa pertandingan ini tetap dihitung untuk klasemen La Liga meski digelar di luar Spanyol dan tinggal menyelesaikan beberapa urusan formal. UEFA disebut sudah menyetujui rencana ini. Tebas juga menyoroti peluang promosi La Liga di AS. Barcelona memastikan Joan Garcia aman dari risiko deregistrasi hingga musim berakhir pada Juni mendatang. Demikian laporan Sport. Kiper muda ini direkrut setelah operasi lumbar Marc-Andre ter Stegen dan akan tetap menjadi opsi utama di bawah Mister selama musim ini. Klub memanfaatkan pengecualian cedera jangka panjang untuk mendaftarkan Garcia, mirip dengan langkah sebelumnya saat mendaftarkan Dani Olmo. Namun tanpa gangguan administrasi seperti kasus Olmo, struktur pendaftaran ini memastikan stabilitas bagi Barcelona dan komunitas bagi kiper muda mereka. FC Barcelona kembali mengalami masalah finansial setelah nilai perusahaan digital mereka, Barca Vision, Bridgeport, turun drastis. Menurut Mundo Deportivo, valuasi Barca Vision kini hanya mencapai 178 juta euro, jauh dari nilai awal 408 juta euro saat didirikan pada 2022. Penurunan ini membuat Barcelona harus mencatat kerugian luar biasa sebesar 65 juta euro pada laporan keuangan 2024-2025. Masalah bermula dari pembayaran yang tertunda oleh mitra seperti Socios dan Orpheus Media. Saat ini, Barcelona masih memegang 53% saham Barca Vision. Kylian Mbappe diperkirakan tidak akan bermain saat Prancis menghadapi Azerbaijan dalam kualifikasi Piala Dunia Jumat ini meski sudah kembali latihan, lapor Andres Onrubia. Pemain Real Madrid itu mengalami cedera pergelangan kaki saat laga terakhir kontra Villarreal dan tidak ikut latihan kelompok pada Senin dan Selasa. Pada Rabu, Mbappe hanya berlatih sebagian dan kemudian berlatih terpisah bersama Ibrahima Konate. Real Madrid menyebut sikap hati-hati Prancis terhadap Mbappe pulih sepenuhnya sebelum El Clasico pertama musim ini. Bek tengah Real Madrid Dean Huijsen dipastikan mundur dari skuad Spanyol untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Georgia dan Bulgaria akibat kelelahan otot. Pelatih Luis de la Fuente langsung memanggil Aymeric Laporte sebagai pengganti. Madrid telah diberitahu kondisi Huijsen yang berusia 20 tahun dan ia akan kembali ke Spanyol untuk menjalani program pemulihan. Media melaporkan cedera ini tidak serius dengan diperkirakan Huijsen akan pulih penuh dalam 1 hingga 2 minggu sehingga siap tampil setelah jeda internasional.
Real Madrid dikabarkan mulai menyiapkan opsi alternatif jika Vinicius Junior memutuskan hengkang, dengan Erling Haaland muncul sebagai kandidat utama. Menurut laporan Cadenasser, Vinicius memiliki klausul senilai 1 miliar euro, namun Madrid disebut siap melepasnya sekitar 250 juta euro untuk transfer ke Arab Saudi. Haaland menarik perhatian berkat catatan golnya, 2 Golden Boot, dan top scorer Liga Inggris musim ini. Madrid menyebut Haaland sebagai habom dengan rencana mereka meski prosesnya bisa panjang. Harry Kane dipastikan absen dalam laga persahabatan Inggris melawan Wales Kamis ini akibat cedera kaki yang didapat saat Bayern Munchen menang 3-0 atas Eintracht Frankfurt akhir pekan lalu. Pelatih Thomas Tuchel menjelaskan cedera Kane cukup menyakitkan dan beresiko jika dipaksakan bermain. Meski begitu, Tuchel yakin kapten Inggris itu bisa pulih tepat waktu untuk menghadapi Latvia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kane sendiri belum bisa berlatih pekan ini dan mendapat perawatan intensif dari tim medis Inggris. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menempatkan Declan Rice di antara kandidat kapten untuk laga uji coba melawan Wales. Gelandang Arsenal itu bersaing dengan Jordan Henderson dan John Stones menyusul absennya Harry Kane yang cedera kaki. Dalam konferensi pers di Wembley, Tuchel memuji ketiganya sebagai pemain dengan standar kepemimpinan tinggi. Stones sendiri baru kembali dari cedera, sementara Rice sebelumnya sempat mengenakan ban kapten saat menang 5-0 atas Serbia bulan lalu. Everton mengamankan masa depan bek tengahnya James Tarkowski dengan kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2028. Pemain asal Inggris berusia 32 tahun ini sebelumnya memiliki kontrak hingga Juni 2026. Setelah menandatangani perpanjangan, Tarkowski menyatakan kebanggaannya tetap berseragam The Toffees. Ia menyoroti perjalanan klub yang penuh pasang surut dan optimisme menghadapi musim-musim mendatang. Bersama manajer David Moyes, arah klub sudah jelas. Kontrak baru ini menunjukkan komitmen pemain terhadap perkembangan klub. Nottingham Forest diperkirakan akan mempertahankan manajer Ange Postecoglou untuk laga Premier League melawan Chelsea pada 18 Oktober meski sempat menghadapi tekanan supporter akibat rentetan hasil buruk. Postecoglou menerima kekalahan kelima dari 7 pertandingan di semua kompetisi. Pemilik klub, Evangelos Marinakis, memilih menunda keputusan selama jeda internasional dengan opsi pelatih pengganti terbatas dan kriteria pengalaman Eropa yang tinggi. Postecoglou mendapat kesempatan untuk memperbaiki performa tim, terutama menghadapi Chelsea, Porto, dan Bournemouth dalam jadwal padat mendatang. Gelandang Chelsea Cole Palmer diperkirakan bisa kembali bermain dalam beberapa minggu setelah mengalami cedera selangkangan yang tidak memerlukan operasi. Pemain 23 tahun ini cedera saat pramusim dan harus ditarik keluar lebih awal saat menghadapi Manchester United bulan lalu, membuatnya absen di beberapa laga penting termasuk melawan Liverpool, Brighton, dan Benfica serta laga Carabao Cup kontra Lincoln City. Pelatih Enzo Maresca menegaskan Palmer akan fokus pemulihan hingga setelah jeda internasional Oktober demi menjaga kebugaran jangka panjang. Harry Maguire dikabarkan optimis bisa menandatangani kontrak baru bersama Manchester United sebelum akhir 2025. Menurut Samuel Luke-Hurst dari Manchester Evening News, bek 32 tahun ini telah berdiskusi dengan Matt Hargreaves, direktur negosiasi klub, untuk memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Maguire semakin diperhitungkan setelah dimasukkan ke dalam kelompok kepemimpinan tim, menegaskan posisi pentingnya bagi pelatih Ruben Amorim. Pada Januari, Amorim memicu perpanjangan 1 tahun kontraknya, menunjukkan kepercayaan klub. Manchester United dikabarkan memasang harga lebih dari 60 juta pound sterling untuk kapten mereka Bruno Fernandes menjelang bursa transfer musim panas 2026 menurut pakar transfer Ben Jacobs. Gelandang Portugal berusia 31 tahun ini masih menjadi incaran klub-klub Liga Pro Saudi seperti Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad yang sempat mendekatinya pada bursa sebelumnya. Meski tawaran Al Hilal menjanjikan gaji lebih dari 2 kali lipat, 300.000 pound sterling per minggu, Fernandes menolak dan tetap fokus di Old Trafford. Manchester United menegaskan dukungan penuh untuk Ruben Amorim meski hasil musim ini masih fluktuatif. Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub, menyatakan lewat The Times The Business Podcast bahwa Amorim akan dinilai dalam jangka 3 tahun. Manajer asal Portugal ini ditunjuk 11 bulan lalu menghadapi musim sulit dengan finish ke-15 musim lalu dan posisi ke-10 saat ini. Ratcliffe menekankan pentingnya kesabaran, menyoroti tekanan media yang menuntut sukses instan, dan membandingkan situasi Amorim dengan awal karir Mikel Arteta di Arsenal. Sir Jim Ratcliffe menyoroti menurunnya performa akademi klub sebagai masalah krusial yang perlu diperbaiki untuk mendukung tim utama dan kesehatan finansial klub.
Radcliffe menyebut, akademi MU memang menurun. Kita butuh akademi yang konsisten menghasilkan bakat. Ini tidak bisa diselesaikan dalam semalam, butuh waktu. United kini fokus membangun kembali sistem akademi yang pernah melahirkan Marcus Rashford dan Class of 92, menunjukkan Stephen Thorpe, mantan Brentford, sebagai direktur akademi baru menjadi langkah awal untuk revitalisasi jangka panjang. Proses 12 minggu terkait 115 tuduhan pelanggaran finansial terhadap Manchester City diperkirakan akan menemukan titik terang Oktober 2025. Menurut laporan The Independent, kasus ini mencakup dugaan pelanggaran sejak 2009 hingga 2018, termasuk 54 tuduhan laporan keuangan yang tidak akurat serta ketidakjelasan pembayaran pemain dan pelatih. City membantah seluruh tuduhan dan menyatakan memiliki bukti kuat untuk membersihkan nama mereka. Sumber menyebut jeda internasional antara 4-18 Oktober menjadi waktu potensial pengumuman. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.